sebagai tawanan roh, dia pergi ke Yerusalem. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nah, tapi ini yang menarik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia mengikuti Roh Kudus yang membawa dia ke Yerusalem. Paling tidak Paulus bilang, mendapat impresi seperti itu. Yang menarik adalah Paulus menggunakan kata tawanan. Kata tawanan ini sebenarnya kata yang tidak enak, karena tawanan itu sebenarnya kalau kita bicara soal tawanan itu berarti kita adalah orang yang ditaklukkan. Iya toh? Jadi orang berperang, kerajaan satu dan kerajaan lain, negara satu dengan negara lain, pada saat berperang, begitu dalam peperangan ada yang kalah, maka tentara-tentara dari pihak lawan yang kalah ini yang masih hidup, kemudian mereka dijadikan tawanan perang, dibawa untuk menjadi tawanan perang, yang kemudian akan dipakai untuk menjadi alat negosiasi ulang, ya kan? Jadi tawanan itu adalah wujud bahwa kita ini ditaklukkan. Takluk. Kalau kita takluk, kita tidak punya hak. Kalau kita takluk, kita tidak punya pilihan. Kalau kita takluk, kita kehilangan segalanya sebenarnya. Bahkan kita punya identitas tidak ada. Saudara ingat Daniel kan, waktu dibawa ke kerajaan Babel, mereka itu betul-betul tidak punya identitas, tidak punya negara. Kerajaan mereka runtuh. Mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Identitas mereka pun sampai di Babel diganti. Karena kemudian kita lebih mengenal nama Sadrak, Mesak, dan Abednego kan daripada mereka punya nama yang itu. Daniel saja namanya bukan Daniel, ada nama barunya. Jadi identitasnya mereka diganti. Diganti sesuai dengan yang menaklukkan mereka, dalam hal ini kerajaan Babel. Kalau saya menaklukkan empat orang ini, anggaplah 4 orang ini tawanannya. Anggaplah mereka ini Daniel dan teman-temannya, cocok 4 orang. Ini cocok 4 orang. Bayangkan mereka ditawan, mereka sudah tidak bisa lagi menyebut dirinya mereka sebagai orang Israel, karena Israel sendiri pun sudah tidak ada. Mau menyebut mereka sebagai kerajaan Yehuda, Yehuda pun juga sudah tidak ada, karena waktu itu sudah terpecah 2 kerajaan tersebut. Dua-duanya sudah tidak ada mereka punya kerajaan. Mereka sudah tidak bisa bilang lagi bahwa saya dari kerajaan Israel. Nah, orang akan bilang, kerajaan apa itu? Tidak ada. Jadi mereka akhirnya diganti namanya. Misalnya Sky namanya diganti, tidak boleh. Menurut kerajaan Babel nama ini tidak bagus, harus diganti. Aleandra tidak boleh. Semua diganti namanya. Diganti menurut suka-sukanya yang menaklukkan. Gitu. Takluk. Tawanan itu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Tapi Paulus menggunakan kata ini. Menarik. Cuma 1 kali. Tapi Paulus gunakan ini. Dan kemudian dalam surat-suratnya Rasul Paulus, memang kemudian terjelma dengan jelas begitu. Isi surat-suratnya itu yang mengatakan bahwa kita ini adalah memang betul-betul tawanan roh. Itulah sebabnya saya selalu bilang, saya akan bilang sekali lagi, bahwa jangan terlalu berpikir tentang kehendak bebas. Sekalipun kehendak bebas itu privilege-nya kita, tapi sesungguhnya Tuhan mau itu kita mengasihi Dia. Tuhan mau kita ada dalam apa? Kita ada dalam taklukannya. Tapi kan ide ini tidak enak, toh, karena ditakluk. Saya mau ingatkan dulu saudara tentang bahwa kita ini ada di bawah hukum. Iya, masih ingat tidak Markus 12? Kita ini ada di bawah hukum. Ini cuma mau menyadarkan kita bahwa daripada kita berjuang mempertahankan kehendak bebas kita kan selalu begitu toh.
Kita selalu berpikir bahwa kehendak Tuhan saja hormati. Itu Tuhan saja hormati. Saya belum temukan sampai sekarang pun, saya dari minggu lalu saya khotbah ini, minggu ini saya cari-cari lagi di mana itu Tuhan bilang Tuhan menghormati kehendak bebas. Mungkin ada yang tersirat atau apa. Tapi sebenarnya begini, intensi Tuhan bukan pada kehendak bebasmu, intensi Tuhan pada dirimu. Iya. Tapi kan kita lebih suka kehendak bebasnya tuh, kita bisa memilih. Makanya kita pun berpendapat bahwa sekalipun kita sudah ada dalam Tuhan, kita masih bisa pilih yang lain. Karena Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Itu sama saja dengan saya bilang begini, saya kawin dengan G, tapi saya masih bisa lihat yang lain. Kan layangan putus. Ada. Masih bisa, karena saya punya kehendak bebas. Dan Tuhan menghargai kehendak bebas saya. Memang sih itu. Tapi maksudnya, kalau saya sudah menikah dan sudah mengikat perjanjian dan G, saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya ditawan dengan perjanjian tersebut. Nah, Tuhan sendiri membiarkan dirinya ditawan dengan perjanjian tersebut. Mau bukti? Kenapa kegagalan saudara berkali-kali berulang-ulang tidak membuat saudara disambar petir sekarang? Usa di zaman perjanjian lama, dia cuma buat satu kali. Itu waktu bawa tabut perjanjian di kereta. Tiba-tiba dia punya sapi kah apakah yang bawa itu tergelincir, keretanya goyang, tabut mau jatuh, Usa tahan, Usa mati. Daud marah setengah mati. Daud bilang, kenapa dia mati? Dia kan bermaksud baik. Tapi di mata Tuhan itu salah, tidak boleh. Tuhan bisa membela dirinya, ya kan? Tabut Tuhan itu kan bicara Tuhan di situ, kehadiran Tuhan di situ. Tuhan bisa bela dirinya, tenang mau kok, dan dia mau hampir jatuh ke, dia mau nyaris jatuh, tapi Tuhan bisa bela di dirinya, begitu. Tapi kan kita punya naluri manusia, tahu kita. Itu kita tahan. Usa mati. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Saudara ini berkali-kali gagal toh? Berulang-ulang gagal. Berulang-ulang kurang ajar, berulang-ulang tidak tahu diri, berulang-ulang bikin malu kerajaan sorga. Tapi hari ini tidak ada petir sambar saudara. Tidak ada tiba-tiba suara dari langit bilang, kamu cilaka. Tidak ada. Tidak ada. Karena kemudian Tuhan membuat dirinya ditawan dengan perjanjiannya. Di mana itu? Waktu dia disalib. Begitu dia disalib, sudah tidak ada lagi pandangan lain. Kerajaan sorga hanya memandang darah Yesus. Dia tidak memandang kegagalanmu. Ya kan? Dia tidak memandang kejatuhanmu yang berulang-ulang itu. Dia tidak pandang. Walaupun ini bukan jadi excuse untuk jatuh berulang-ulang. Tapi harusnya menjadi rasa tahu diri. Bahwa kita ini kasihan kalau tidak ada darah Yesus. Mau jadi apa kita? Harusnya seperti yang mereka sharing tadi. Kita harusnya semakin hormat. Harusnya kita semakin hormat, bukan semakin kurang ajar. Tapi saya mau beritahu saudara, sekurang-kurang ajarnya kita, tapi Tuhan tidak turun api dari langit itu. Tidak ada. Tidak ada. Karena intensinya Tuhan itu bukan pada kehendak bebasmu. Tuhan itu sayang sama saudara. Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama kita yang mau brengsek kayak apa kita, kayak mau apa. Tuhan, kalau masih zaman-zaman dulu sebelum salib Yesus datang, mungkin kalau saudara lagi dengar firman terus saudara diam-diam buka media sosial, petir datang bos. Wah, ada teguran. Tapi untung tidak begitu, kan kita banyak sekali melanggarnya. Ini toh. Tapi Tuhan sendiri itu membiarkan dirinya ditawan. Nah, kalau Tuhan sendiri membiarkan dirinya ditawan dengan hukum itu, nah sekarang kita lihat itu hukum. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian dia bilang gini,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, waktu kita baca ini, jangan pernah lupa bahwa ini hukum. Halo? Ini bukan cuma, oh disuruh tak kasihilah Tuhan. Enggak, hukum. Hukum itu berarti kalau dilanggar ada konsekuensinya. Saya ulang, hukum kalau dilanggar ada konsekuensinya. Dilarang mencuri ayam. Begitu kau curi ayam, ada konsekuensinya. Itu kan hukum. Iya toh? Dilarang curi motor, dilarang curi helm. Ada konsekuensinya kalau mencuri. Hukum ini, kita bicara hukum, oke? Hukumnya bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Not kata segenap. Tidak dikatakan kasihilah Tuhan dengan hatimu yang biasa-biasa, dengan ya semampu-mampunya jiwamu lah, dengan ya sedikit-sedikit akal budimu, dengan ya sedikit-sedikit kekuatanmu. Tidak ada. Dibilang segenap. Apa itu segenap? Pengerahan penuh. Pengerahan penuh, full. Tidak ada yang tersisa. Jadi waktu saya bilang segenap kekuatan, itu berarti begini. Waktu misalnya saya angkat Adel, saya harus mengerahkan segenap kekuatan saya. Saya tidak boleh angkat Adel baru saya keluar. Nggak bisa. Saya tidak boleh ngantai. Saya harus mengerahkan. Saya harus siap. Saya punya kuda-kuda. Saya harus angkat dia dengan segenap. Ini untuk angkat manusia, untuk angkat anak kecil. Tuhan bilang mengasihi dia itu harus segenap. Harus segenap. Kalau segenap kekuatan, ya berarti mengasihi Tuhan itu harus segenap. Berat. Lebih ringan Adel. Bayangannya begitu. Coba saudara bayangkan, saudara angkat galon. Saudara. Galon lebih berat dari saya. Bapak bilang saya lebih berat. Pokoknya segenap berarti full. Full hatimu, full jiwamu, full akal budimu. Full akal budimu. Full kekuatanmu. Jadi kamu harus mengasihi Tuhan seperti itu. Full. Itu apa? Hukum. Hukum. Jadi mengerti kan waktu Paulus bilang kita tawanan roh? Ada hukumnya. Ada hukumnya. Coba endapkan dulu itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kata hati di sini dalam bahasa aslinya itu dipakai kata yang menunjukkan jantung, kardia. Hati di sini pakai kata kardia. Kardia itu kemudian menjadi kardio, jantung. Tapi arti dari kardia itu sebenarnya bilang begini, pusat kehidupan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu berarti mengasihi dia dan menjadikannya sebagai pusat kehidupan. Apa yang menjadi pusat kehidupanmu? Harusnya kalau itu bukan Tuhan, berarti Anda melanggar hukum. Tapi kita tidak dihukum, buktinya saya baik-baik saja walaupun Tuhan bukan. Itu karena begini. Ini yang hebatnya Tuhan. Oke? Ada hukum di sisi lain, tapi ada kasih di sisi lain. Kasihnya Tuhan itu dibilang apa? Tidak terselami, tidak terukur. Jadi Tuhan itu punya hak prerogatif untuk bisa membuat apa saja, tapi tetap hukumnya itu ada. Hukumnya, pusat kehidupan itu harus Tuhan, itu hati. Jiwa, waduh. Nanti kapan-kapan saya jelaskan satu-satu, tapi
Tapi ini dulu, kita pahami dulu ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ingat, full. Full. Kasih tahu sama kiri kanannya, full. Full. Full, full. Iya, masa pacaran sih baru full. Itu. Pacaran itu orang bisa jadi full timer. Dede. Ada morning call-nya. Sarapannya, roti. Iya, aduh. Mau makan ya belum dikasih makan. Jangkit lupa makan. Padahal kalau mamanya yang bilang, jangan kau lupa makan. Dia cerewetnya. Tapi kalau ceweknya bilang, jangan kau lupa makan. Iya. Iya sayang. Beda tahu. Kasiannya mamanya. Mama. Oke, itu hukum pertama ya. Nah, sekarang kita lihat hukum kedua. Hukum kedua bilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kelihatan kalau kita baca ini, kita kayak bilang begini, mengasihi diri sendiri, kan itu mengasihi diri sendiri tidak boleh. Apa begini begitu. Tapi kita harus lihat lagi hukum yang pertama. Diri yang seperti apa yang harus kita belajar kasih itu? Dirimu yang mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu tadi. Jadi kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu yang mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu. Jadi kuncinya di sini. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu tadi, kamu tidak dapat menghargai dan mengasihi dirimu sendiri. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan, hanya dengan terang kasihnya Tuhan itu, kita dapat menghargai dan mengasihi diri kita. Kalau kita tidak diterangi dengan kasih Tuhan, maka kasihan kita kepada diri sendiri itu akan berubah menjadi rasa kasihan yang egois, selfish. Itu yang dibilang kasihan-kasihan diri. Ya toh? Itu yang kasihan-kasihan diri itu. Saya ini sudah lama sekali saya ada di ini gereja. Bayangkan Pak, saya ini di gereja nih, saya sudah 20 tahun ada di ini gereja. Padahal gerejanya masih 5 tahun. Karena dia tidak diperhatikan katanya selama 20 tahun. Padahal gerejanya masih baru 5 tahun. Karena kasihan-kasihan diri, saya itu tidak dapat perhatian. Saya itu memang diabaikan. Memang kalau saya anak yang kesekian itu memang begitu. Tidak diperhatikan. Memang karena saya ini kasihan di antara saudara-saudara. Cuma saya yang tidak ranking. Memang. Yang kakak-kakakku, yang adik-adikku. Saya gini kasihan yang semua. Kok bisa bilang semua hal? Memang tahu keluargaku yang ini sukses, saya kodong dari keluarga biasa-biasa. Ya itu kasihan-kasihan diri yang datang karena tidak mengasihi Tuhan. Sebab kalau kamu mengasihi Tuhan beda. Kamu juga lihat dirimu bukan dalam terang dirimu, tapi dalam terangnya Tuhan. Penglihatanmu itu dalam terangnya Tuhan. Jadi kamu tidak bisa kasih dirimu, apalagi mengasihi sesama. Saya percaya penginjilan atau apapun itu perlu didorong. Perlu diberitahu berulang-ulang. Tapi kalau kamu lakukan itu cuma karena didorong atau terpaksa, nah itu ada kesalahan, ada cacat di situ. Karena seharusnya kamu melakukan itu karena kamu mengasihi sesama. Kamu mengasihi sesama. Kamu didorong oleh kasihmu pada sesamamu. Kenapa bisa didorong begitu? Ya karena kamu selalu berdinamika di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan akhirnya yang kayak begitu-begitu udah perlu dikondak toh. Saya kan sudah bilang sama saudara, di sini tidak ada itu dikondak. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan, tidak ada. Karena di sini itu adalah
kamu itu harus belajar menghormati Tuhan. Kamu memuji Tuhan bukan karena ada yang kondak. Kamu memuji Tuhan karena kamu mengasihinya. Kamu yakin dengan percaya bahwa hadiratnya ada di tempat ini. Itulah sebabnya kamu mau berdiri, kayak mau berlutut, mau bersujud, terserah. Tapi kamu lakukan itu bukan karena disuruh. Kalau kamu masih melakukan segala sesuatu hanya karena disuruh, kamu anak-anak. Ini mereka masih harus diperintah. Tapi kalau kita terus masih harus diperintah, Daud itu membunuh beruang, membunuh singa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Orang tuanya tidak peduli, kakak-kakaknya lebih tidak peduli. Tidak ada yang tahu kalau dia melakukan hal-hal yang besar itu. Tidak ada yang tahu. Dia baru memberitahu itu karena dilihat Saul, sang raja Israel, kayaknya kurang yakin kalau dia bisa lawan Goliat. Jadi oleh karena dia lihat Raja Saul kayaknya kurang yakin, apalagi lihat perawakannya yang masih kemerah-merahan, kecil dan segala macam, akhirnya Daud terpaksa bilang, hambamu ini sudah biasa mengalahkan singa, bro. Saya mungkin berpikir, saya membayangkan waktu Daud bicara itu, mungkin juga Saul kaget, tapi kaget yang, kewel lagi nih satu ini. Badan kecil begitu kalahkan singa beruang, nggak ada dokumentasinya juga. Nggak ada selfie-selfie-nya, nggak ada apanya. Itu. Makanya, iya dong. Saul itu udah percaya, makanya dia bilang gini, pakai kok pakaianku. Kalau Saul percaya, pasti Saul bilang gini, tahu, berarti hebat ini orang. Singa beruang udah biasa. Ya sudah, dengan itu saya pergi. Itu. Tapi kan Saul udah percaya, makanya Saul bilang gini, pakai kok pakaianku. Karena pas dia rasa, singa beruang. Cerita-cerita Abu Nawas dari mana lah. Sudah, kau pakai saya punya pakaian. Supaya kau dia enggak percaya. Enggak percaya. Tapi yang terjadi apa? Daud tidak bisa pakai pakaiannya Saul. Pakaiannya Saul bukan untuk Daud. Pakaiannya saya bukan untuk kamu. Pakaiannya Kesia bukan untuk Faith. Pakaiannya Aldo bukan untuk Max. Bukan. Karena nanti salah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kamu harus mengasihi Tuhan lebih dulu. Kamu harus ingat ini hukum. Hukum ini hukum. Ini hukumnya. Hukum. Jadi kalau ini hukum, pasti ada konsekuensi kalau kita melanggar. Iya kan? Kan ini hukum. Terus Tuhan Yesus bilang ini, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kamu lakukan dua hukum ini sudah yang paling utama. Kamu masuk dalam keutamaan di dalam imanmu kepada Tuhan. Lakukan ini. Lakukan ini. Lakukan ini. Kamu masuk dalam keutamaan. Luar biasa. Luar biasa. Kita tidak punya pilihan. Ini hukum. Kita ada di hukum ini. Jadi saudara harus melakukan hukum ini. Nah, saya tidak akan teruskan lagi. Nanti saya lanjut kapan-kapan. Tapi saya akan akhiri dengan membuka ayat Roma 14 ayat 7 sampai 8. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Ayo kita baca sama-sama. Baca sama-sama ya. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat? Ayo.
2, 3. Sebab tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tiada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi memang pada dasarnya kita ini tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Tidak bisa loh, tidak bisa. Jadi waktu kamu ada dalam hukum itu tadi, kamu memang sudah tidak bisa hidup untuk dirimu saja. Iya toh? Anak-anak seperti mereka harus mulai diajar memang duduk, supaya mereka tahu bahwa mereka hidup bukan karena mereka punya mau-mau. Cantik begini, pasti turun dari siapa? Turun dari Mama Jenny. Iya. Nggak mungkin cantik turun dari Papa Obe. Kalau ganteng turun dari Papa Obe. Nah, ini dia. Si ganteng dari Tiongkok. Nenekmu itu datang dari Tiongkok. Kau nggak tahu? Iya tahu. Jadi dia ini sebenarnya Choi Yung Fa. Aleandra cantik turun dari mamanya. Mamanya cantik. Kok juga? Masa papa begini? Tidak ada yang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Saya mau beritahu saudara. Saudara bisa berupaya hidup untuk dirimu sendiri. Bisa. Bisa. Saudara bisa berupaya egois. Bisa. Tapi selama kamu masih beriman kepada Yesus Kristus, minta maaf, kamu terikat hukum. Kamu akan gagal hidup untuk dirimu sendiri. Makanya orang yang hidup untuk diri sendiri pasti frustrasi, pasti stres, pasti hidup tertekan. Karena apa? Tekanannya itu datang karena ada hukumnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun kamu pernah ada di dalamnya, tapi memang kamu tidak bisa. Nggak bisa. Semua orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan dia Kristen, dia stres. Dia stres. Pasti dia stres. Percaya ini. Kecuali kalau dia mau keluar dari hukum. Dia lari dari hukum. Tetapi saya mau beritahu saudara, Tuhan kita itu bukan cuma Tuhan hukum. Dia Tuhan kasih. Hukumnya saja namanya hukum kasih. Jadi dia akan bertindak sesuai dengan hukumnya. Yaitu apa? Kemana saja kamu mau pergi, aku akan ada. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit. Sudah capek ini mendaki ke langit. Namun engkau ada di sana. Itu dia ditawan oleh hukumnya. Dia tetap kejar saudara. Untungnya itu kita punya Tuhan yang kayak begitu. Kalau kau punya Tuhan-Tuhan lain, hai selesai kok. Gugur bunga, selesai. Gugur bunga bos, selesai. Kamu tidak dengar-dengaran. Sudah sampai 3 kali kamu tidak dengar. Selesai, gugur bunga, hubungan kita selesai. Kamu masuk neraka. Selesai. Kecuali kamu bawa persembahan-persembahan yang banyak. Tuhan kita tidak. Kok lari dia? Makanya keterlaluan kalau bilang begini, saya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ide dari mana itu? Yang ada kita yang kurang memperhatikan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita lagi firman Tuhan saja ada pesan masuk, kita masih baca pesan. Itu kalau zaman-zaman belum salib Yesus, sudah ada petir. Intinya kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Nggak bisa, ada hukumnya. Terus dia bilang gini. Ini ayat sebenarnya. Pertama kali saya ikut Omaik pelayanan. Omaik pelayanan ada kedukaan begitu. Terus Omaik khotbah pakai ayat ini. Jadi saya bilang gini.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, bahkan kamu mati saja, kamu matinya itu untuk Tuhan. Kamu tidak bisa mati, makanya bodoh sekali itu mau bunuh diri. Gak bisa kamu dikurung. Mazmur 139 ayat 4 saya selalu kutip itu kan tiap doa berkat. Mazmur 139 ayat 4 bilang apa? Dia mengurung aku dari depan, dari belakang. Dia mengurung aku, dia kurung. Itu kan mestinya waktu kita baca itu, mungkin saudara pikirnya terganggu kok. Bisanya ada Tuhan protektif begitu kah? Terlalu posesif. Main ngurung-ngurung. Tapi itu cuma mau kasih tau begini. Dia kalau mengasihi kita segenap, bos. Terus kita, ya hidup ini kan ada yang rohani, ada yang jasmani. Ya kalau yang rohani nantilah ada urusan-urusannya, jasmani ya kayak sendiri. Betapa kurang ajarnya kita. Kita suka main dikotomi. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kamu itu milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Ada kabar buat yang dimiliki. Yang dimiliki itu harus tunduk pada pemilik. Yang kurang ajar. Ingat-ingat siapa yang miliki saudara. Ingat-ingat. Jadi kalau ada gejala layangan putus, ingat. Saya ini milik Tuhan. Saya tidak punya hak untuk bikin kepak ini layang-layang. No. Saya milik Tuhan. Milik. Kamu milik. Propertinya Tuhan. Saya sampai pakai kata ini. Propertinya Tuhan. Milik. Tidak bisa. Kamu tidak bisa. Kamu miliknya Tuhan. Kamu harus izin sama pemilik. Saya saja kalau mau berkhotbah, saya selalu izin sama pemilik. Saya mau bicara apa? Kasih tahu saya. Bukan cuma sekedar apa yang saya siapkan. Bukan itu sekarang. Tapi kita harus permisi sama pemilik. Kan namanya firman Tuhan. Bukan firman gue. Tapi kan firman Tuhan. Berarti firmannya Tuhan. Izin sama pemilik. Kita menyanyi, memuji Tuhan, kita bekerja, kita bikin apa saja. Ingat baik-baik. Saya ini miliknya Tuhan. Saya ini miliknya Tuhan. Yusuf itu tidak jatuh dengan istrinya Potifar. Alasannya, kalau sekarang kan alasannya beda. Itu istrinya Potifar menggoda Yusuf itu bukan satu hari itu selesai. Bukan. Istri Potifar itu Alkitab bilang gini, datang setiap hari. Coba nggak bayangkan itu. Tiap hari. Tiap hari Om Frans. Tiap hari. Tiap hari istri Potifar datang. Dan istri Potifar itu bukannya jelek. Pasti cantik, banyak polesannya, istri pejabat. Iya tuh. Dan dalam rangka menggoda, dia tentu semakin hari, semakin kainnya, pakaiannya semakin kurang. Kan dalam rangka menggoda. Jadi tiba-tiba ada yang bolong di sini, ada bolong sana. Kan menggoda. Kalau laki-laki zaman sekarang sebagian besar pasti bilang begini. Saya pernah diskusikan ini sama anak-anak di Manado. Anak-anak di Manado bilang gini. Siapa tahu tuh Yusuf itu yang tidak terlalu normal. Siapa yang bilang begitu? Kak, kalau Daud yang dapat Pak istri Potifar, Daud rabe. Kalau Daud itu Daud rabe. Orang pasti berpikir kayak begitu tuh. Iya tahu pasti begitu, normal. Kita kan laki-laki normal, pasti begitu kita punya pikiran tuh. Tapi saya terpukul waktu baca Yusuf punya alasan.
Jadi Yusuf itu bukan tidak normal, tapi dia itu punya hal yang kudus. Nanti pulang baca di rumah. Yusuf bilang begini, bagaimana mungkin saya berbuat dosa yang besar ini kepada Tuanku dan kepada Elohimku. Jadi alasan Yusuf untuk tidak melayani permintaan istri Potifar adalah karena Tuhannya. Dia tidak karena ya mau dilakukan tapi nanti ada kesempatan. Nanti begini, takut Kak, nanti tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Dia bilang, takut Kak, nanti hilang pekerjaan. Tidak ada urusannya. Dia bilang dia cuma takut Tuhan. Titik. Selain dia hormat Potifar sebagai tuannya, dia bilang gini, saya takut Tuhan. Makanya kehidupan Yusuf itu menjelmakan Tuhan tanpa tersangkali. Kenapa dia diberkati di rumah Potifar? Kenapa rumah Potifar diberkati? Alkitab tulis, karena Yusuf. Kenapa Potifar percaya dia? Karena Potifar melihat Tuhan yang dia sembah menyertai dia. Kenapa kepala penjara menyayangi Yusuf? Karena kepala penjara melihat Tuhan yang dia sembah menyertai dia. Kenapa akhirnya Firaun mempercayakan jabatan mangkubumi kepada Yusuf? Sederhana, mangkubumi bilang gini, tidak ada lagi orang yang lebih berhikmat daripada ngana Yusuf, yang disertai oleh Tuhan. Wow. Alasannya Firaun sederhana, karena kamu disertai oleh Tuhanmu. Luar biasa. Jadi Yusuf itu karena disertai Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf itu takut sama Tuhan. Dia hormat. Dia tahu dia milik Tuhan. Baik hidup matinya dia milik Tuhan. Makanya istri Potifar lewat. Saya yakin juga Daud pasti kalau dia ada dalam form yang bagus, pasti juga tolak lah. Iya, siapapun pasti. Kalau kita takut sama Tuhan, karena kita sadar kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Hati-hati dengan tindakan kita, motivasi hati kita, cara berpikir kita. Ingat baik-baik, always ask permission pada pemilik. Dia pemiliknya kita. Jangan terlalu bilang, oh kasih karunia, nanti dia mengerti. Jangan. Dia penguasa bos. Dia kurios. Dia penguasa. Get permission dari dia. Karena kamu miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.